infak dari apa yang disukai dan dari yang terbaik ya. Baik, Al-Imam An-Nawawi rahmatullahi alaih pada bab yang ke-37 ini, yaitu bab infak fi sabilillah. Dan banyak sekali anjuran dari Allah atau Rasul kepada kita untuk menginfakkan sebahagian dari apa yang Allah rezekikan kepada kita pada jalan Allah dan pada perkara-perkara yang disukai dan diridainya. Dan apa yang kita infakkan fi sabilillah, sekali-kali ia tidak akan hilang dan tidak ada ruginya. Bahkan sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala akan menggantikannya dengan yang lebih baik dan lebih banyak dari apa yang kita infakkan fi sabilillah. Juga apa yang kita infakkan pada jalan Allah yang memberi manfaat pada kita, sama ada dalam kehidupan dunia ini ataupun di akhirat nanti. Dan apabila kita hendak menginfakkan harta ataupun sebagian dari apa yang Allah rezekikan kepada kita, hendaknya kita menginfakkan dari harta yang paling kita sukai dan yang paling baik kualitinya. Jadi topik ini menganjurkan tidak hanya segera menginfakkan harta, tetapi menganjurkan untuk melakukan kebaikan dan kebajikan itu yang paling baik, yang terbaik. Barangkali kita juga boleh merujuk pada Suratul Mulk ayat yang kedua yang selalu kita baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kalimah ahsan dalam konteks harta, kita mesti yang kita infakkan ialah yang ahsan, yang the best kualitinya dan yang paling kita sukai. Kemudian topik ini juga mengisyaratkan kepada kita bahawa ada harta yang dimiliki oleh seseorang yang lebih ia cintai dibandingkan dengan yang lainnya. Ini adalah satu naluri manusia. Dari banyak-banyak harta yang dimiliki, tentu ada yang paling disukainya dan yang paling mungkin berkualiti atau harganya mungkin mahal. Setiap orang mesti memiliki perasaan itu. Dari sekian banyak kasut yang anda pakai, walaupun anda punya sepasang kaki, tapi kasut begitu banyak, pasti ada kasut yang paling anda sukai. Okay? Paling anda sukai. Okay. Dan mungkin ada juga yang paling mahal. Kadang-kadang apa yang disukai tidak semestinya harganya mahal. Mungkin begitu? Tidak semestinya. Tapi ada memang kecenderungan untuk hanya pada yang itu saja. Nah, menginfakkan harta yang terbaik ialah dari harta yang paling disukai dan yang paling tinggi kualitinya atau nilainya. Barangkali Allah lebih mengetahui tentu saja bahawa salah satu dari hikmahnya mungkin ialah untuk atau agar seseorang itu tidak terlalu mencintai harta melebihi cintanya kepada agama, kepada Allah dan Rasulnya. Bukankah Allah memberikan amaran yang keras sekali kepada mereka seperti itu melalui firman-Nya dalam surah 9 ayat 24?
Qauluhu ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Pada ayat yang mulia ini ada 8 perkara secara naluri, instingly manusia menyukainya, yaitu ibu dan ayah kita, kedua anak-anak kita, ketiga adik-beradik, yang keempat isteri ataupun suami, yang kelima kaum kerabat kita, relatif kita, baik dari sebelah ayah atau sebelah ibu, ke atas atau ke bawah, kanan atau ke kiri. Kemudian yang keenam, harta kekayaan yang kamu usahakannya. Kemudian yang ketujuh, perniagaan yang kamu bimbang-bimbing, yang khawatiri kerugiannya. Dan yang ke-8, tempat-tempat tinggalmu yang kamu sukai. Dari 8 ini kita bagi pada 2. Yang pertama ia keluarga, kedua harta. Okey? Ibu bapa, anak-anak, adik-beradik, suami isteri, relatif itu keluarga. Amwal hingga hujung itu harta. Nah, setiap orang sudah pasti akan menyayangi perkara-perkara itu. Tidak dilarang, tidak haram menyayanginya. Bahkan justru itu menjadi salah satu di antara insting atau naluri manusia yang Allah menciptakan manusia menyukai kedua perkara itu. Disebut tazyin ya di dalam surah Ali Imran ayat 14 yang Anda sudah hafal itu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina linnas hubbu syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'am wal harth. Itu pun sama, keluarga dan harta. Itu tazyin minallah, allurement dari Allah. Setiap orang mesti ada perasaan itu. Tidak dihalangi, tidak dilarang. Tetapi yang Allah tadi bagi amaran begitu keras, jika keluarga dan harta itu ahabba ilaikum, kan lebih kamu cintai, ahabba superlatif daripada hub, ahabba ilaikum, lebih kamu cintai daripada cintamu kepada Allah, kepada Rasul dan berjihad pada jalannya. Maka kalau itu berlaku, sesiapa yang mencintai keluarga dan harta melebihi cintanya kepada Allah, kepada Rasul dan agama, Allah memberikan amaran yang keras. Fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri. Al-Hafidz Ibn Katsir dalam tafsir Al-Quranul Azim mengatakan bahwa ancaman ini begitu keras sekali. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan ancaman yang begitu keras, melainkan perkara yang dilarangnya itu amat sangat serius, yaitu hubbud dunya ataupun hubbul usrah, keluarga berlebihan. Jadi yang dilarang ialah mencintai keluarga dan harta melebihi cinta kepada Allah, kepada Rasul dan agama. Artinya mesti seorang mukmin mencintai Allah, mencintai Rasul dan agama melebihi cintanya kepada keluarga dan harta. Bukan berarti membenci. Kecintaan terhadap selain daripada Allah dan Rasul adalah aplikasi dari cinta seorang mukmin kepada Allah dan Rasul dan agama.
Itu diletakkan ya harta dan keluarga dan anak-anak atau keluarga dan harta di bawah mahabbah seorang mukmin terhadap Allah, Rasul dan agama. Maknanya mahabbah kepada Allah dan Rasul tu jauh lebih penting dibandingkan yang lainnya. Seperti kata ataupun nasihat Jibril alaihissalam kepada Rasul SAW yang pernah saya sebutkan dahulu makna hadisnya. Jibril berkata lebih kurang begini, ya Muhammad, ish ma syi'ta, hiduplah menurut dan mengikut kemahuanmu, akan tetapi yang pasti kamu akan mati. Hiduplah sesuka hati kamu, tapi yang pasti kamu akan mati. I'mal ma syi'ta, buat, lakukan apa saja yang kamu hendak lakukan, tapi fa innaka majziyun bihi, yang pasti kamu akan mendapat balasan dari apa yang kamu kerjakan. Wa ahbib, dan cintailah oleh kamu siapa saja dan apa saja, tetapi yang pasti kamu akan berpisah dengannya. Cinta tadi yang naluri kepada keluarga dan harta ataupun yakni amwal, dia sementara, yang pasti akan berpisah. Tapi cinta yang abadi, cinta yang diasaskan di atas iman kepada Allah, kepada Rasul dan agama. Kecintaan seorang mukmin kepada Allah, kepada Rasul dan agama akan mampu ia, sanggup ia mengorbankan cintanya terhadap keluarga dan harta. Bahkan tadi dalam surah 9 ayat 24 sebenarnya anda boleh baca dari ayat 23 baru disambung dengan itu. Okay. Kerana ada seorang sahabi yang masih cinta pada keluarganya yang masih tinggal di Makkah yang musyrik. Jadi sekali lagi bahawa cinta kepada keluarga dan harta adalah naluri, tetapi janganlah sampai melampaui batas. Jadi cintanya tidak buta ya. Cinta apa namanya kalau tak buta? Cinta celik atau melek kata orang Jawa. Cinta melek, penuh dengan kesedaran. Baik. Nah, lalu kedua-dua itu, keluarga dan harta, adalah modal yang Allah, modal amwal yang Allah anugerahkan pada setiap individu. Oleh itu Allah Subhanahu wa taala memberikan mau'izah kepada hamba-hambanya yang mukmin agar keduanya, harta dan keluarga, tidak melalaikan ia dari mentaati Allah Subhanahu wa taala, dari menjalankan kewajibannya sebagai abdullah. Anda sudah baca surah 63 ayat 9 dan sudah hafal insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalik fa ulaika humul khasirun. Ini sebuah satu mau'izah, nasihat dari Allah. Wahai orang-orang yang telah beriman, Allah mengadreskan mereka dengan identiti iman. Kasihnya Allah kepada hambanya yang mukmin, hingga Allah memberikan mau'izah, pengajaran, peringatan kepada mereka. La tulhikum amwalukum wala auladukum. Sebut dua tadi. Janganlah harta kekayaanmu dan anak pinak atau keluargamu melalaikan kamu an zikrillah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan seperti yang dinukilkan oleh Al-Hafiz Ibn Katsir dalam tafsir Al-Quranul Azim, kata beliau, zikrullah ayat ta'atullah. Janganlah harta dan anak pinak kamu melalaikan kamu dari mentaati Allah. Zikrullah di situ, dan menjalani kewajiban sebagai hambanya. Lalu Allah bagi tahu sesiapa yang berbuat demikian, artinya apa? Dia ni tertipu, dia terpedaya
dia sehingga lalai mengingati Allah dan mentaati Allah kerana sebab seronok dengan harta dan anaknya, maka faulaika minal khasirin, maka dia akan termasuk golongan orang-orang yang merugi. Oleh itu, supaya kamu tidak merugi, ayat yang ke-10, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Ini mau'izah ini, agar supaya kamu tidak merugi, maka Allah mengingatkan mereka, belanjakanlah, infakkanlah min, sebagian dari apa yang kami rezekikan kepada kamu sebelum kematian mendatangi salah seorang di antara kamu. Dan kematian pasti akan berlaku. Sebelum itu, ajal kematian mendatangi salah seorang di antara kamu, ayo kamu segera infakkan. Jadi dari harta tadi diinfakkan fi sabilillah, yang menurut Rasul nanti akan menjadi sedekahun jariyah. Kan begitu? Okey, jadi sedekahun jariyah. Anak-anak pula sebagai modal, tarbiyah mereka dengan pendidikan yang baik sehingga nanti mereka akan menjadi anak-anak yang saleh yang memberi manfaat kepada kamu di dunia dan di akhirat. Ini modal awal yang Allah bagi kepada hamba-hambanya yang mukmin. Apabila seseorang itu datangnya ajal kematiannya, dia akan menyesali diri. Jangan sampai kamu berada pada situasi seperti itu. Secukuplah mau'izah dari Allah ni kepada hamba-hambanya yang mukmin. Hingga nanti kalau dia menyesali diri, don't blame me lah, blame yourself. Because why? Dia sampai kepada kamu mau'izah. Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Kan mau'izah dalam surah 10:57 kan? Nah, Al-Quran itu di dalamnya ada mau'izah seperti ayat tadi. Wahai sekalian manusia, sungguh telah datang dari Tuhanmu kepada kamu, apa dia? Mau'izah, pengajaran, nasihat dari Rabbmu. Surah Yunus 57 kan? Jadi nanti manusia di akhirat tidak akan ada siapapun yang dapat memberi hujjah, alasan. So lebih baik segera kamu buat sebelum nanti kamu menyesal dan merugi. Taib. Apabila kamu hendak menginfakkan harta, balik pada bab 37. Pada surah Ali Imran ayat 92 dirujuk oleh Imam An-Nawawi rahmatullahi alaih. Qalahu ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ali Imran 92, baca ayatnya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Kamu sekali-kali tidak akan sampai pada albir. Albir yarhamukallah, mana kebajikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Al-birru itu adalah ranking yang paling tinggi. Okay? Dan ada yang mengatakan, mentafsirkan al-birru bermakna syurga Firdaus, Jannatul Firdaus. Lan tanalul birra, jadi kebajikan yang paling tinggi disebut al-birru. Dan orang-orang yang melakukannya adalah al-abrar. Wa tawaffana ma'al abrar, ya. Dan konsep al-birru dia mencakup seluruh aspek syariat, akidah, ibadah, muamalah, akhlak. Anda boleh rujuk dalam Al-Baqarah 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib walakinnal birra hinggalah ujung ayat. Antara lain ialah menginfakkan harta. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan di sini lin nafyi wal istiqbal. Jadi begini, soal sedekah atau infak digalakkan. Semua orang bersedekah. Tapi kemudian tingkatkan kualiti infak itu. Tidak hanya sekedar menginfakkan. Jadi ayat ini mendorong, memberi motivasi kepada mukminin
untuk tidak hanya sekedar memberikan infak, tapi buatlah yang terbaik menurut ketetapan syariat yang terbaik. Jadi dalam sedekah di sini antara lain mesti diperhatikan kualiti harta yang diinfakkan itu. Kualitinya keduanya, harta itu mana yang paling dicintai dari sekian banyak harta. Ya, nah itu aspeknya di situ. Bukan hanya sekedar sedekah, tapi dianjurkan untuk mensedekahkan yang mimma tuhibbun, yang paling kamu cintai. Nah, kalau seseorang itu mampu melakukannya, berarti ia telah mencapai peringkat al-abrar. Dia melakukan al-birr. Yang lain diterima oleh Allah, sedekah-sedekah yang lain, tapi kualitinya, rankingnya tidak akan mencapai ranking yang tertinggi al-birru, melainkan jika ia menginfakkan dari harta yang paling ia sukai. Okay? Jadi anda coba tengoklah dari antara banyak harta anda tu mana yang paling anda sukai. Okay? Sebab kenapa jarang orang nak bagi yang itu? Betul tak? Kalau yang lain, kau ambil dah. Kalau yang ini, ambil. Oh ini jangan. Ini yang paling saya. Yang lainnya ambil. Itu dia kan. Kalau yang ini ada saja yang begitu. Yang lain dia sendiri tak mau kan, memijibkan mata dia, ambil. Itu mimma tuhibbun. Kalau seseorang mampu menginfakkan dari harta yang paling dia sukai, inilah orang al-abrar. Dan ini menunjukkan tidak ramai orang yang mencapai yakni kualiti ataupun ranking yang tertinggi sebagai al-abrar. Subhanallah. Dan ini untuk menghapuskan ketergantungan dan kecintaan hati kita terhadap harta. Harus dihapus, dikurangi sedikit-sedikit, yang akhirnya cintanya kepada Allah, kepada agama melebihi daripada hartanya. Kalau sekiranya Allah memerintahkannya untuk menginfakkan hartanya, dia akan terus buat. Seorang sahabat Ansar dalam hadis ini, yaitu Abu Talhah, Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Abu Talhah adalah salah seorang di antara kaum Ansar, penduduk Madinah, yang paling banyak memiliki harta berupa kebun kurma. Itu salah satu indikasi orang itu kaya, dia punya kebun kurma. Kalau sekarang anda kelapa sawit lah ya. Dan dari sekian banyak kebun kurma dia, yang paling ia cintai yang disebut Bayraha, ataupun Bayraha, itu diantaranya. Dan kebun ini benar-benar ia berhadapan dengan Masjid Nabawi, berhadapan dengan Masjid Nabawi. Ya, sekarang sudah tak ada lah, sekarang semua dah sudah tak ada sekarang Masjid Nabawi. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu masuk ke dalam kebun itu untuk berteduh, terutamanya di musim panas, dan meminum airnya yang jernih. Ini menunjukkan ada di kebun itu mata airnya, dan terus mengalir sangat jernih. Subhanallahil karim. Dan air yang jernih, tentu saja, coba anda bayangkan di dusun yang pokoknya rindang, berteduh di situ, air mengalir, dan suara air itu akan menenangkan, yakni minda. Rumah-rumah anda sekarang, subhanallah, hias dengan air, suara air itu menenangkan. Subhanallahil karim. Kemudian nampak pula air yang mengalir jernih sekali, subhanallah. Itu akan memberi ketenangan sekali. Jadi Nabi selalu ke situ. Lalu berkata Anas, semasa turun firman Allah, Ali Imran 92, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Abu Talhah segera mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia berkata, "Wahai Rasulullah,
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada Anda, ya Rasul, ayat ini, la tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Maka sesungguhnya saya ini adalah orang yang paling banyak harta, memiliki harta di Madinah, dan kebun-kebun kurma di antara kebun kurma yang paling saya cintai, ahabbu ilayya. Yang ahabbu ilayya yaitu baik raha. Kemudian apa dia kata? Ya Rasulullah, saya sedekahkan dia untuk Allah Subhanahu wa taala. Saya mengharapkan kebaikan daripada sedekah ini dan pahala dari sisi Allah. Maka letakkanlah ya Rasulullah di mana saja dan kepada siapa saja, mengikut Anda sebagaimana yang diberitahukan oleh Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu kalimah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu kata yang diucapkan untuk mengungkapkan rasa kagum dan penghormatan, pengagungan terhadap sesuatu. Okey, barangkali dalam bahasa Indonesia, wah luar biasa ini, luar biasa ini, kagum dia. Kalau kita selalunya Masya Allah everything Masya Allah everything, Masya Allah. Nah, gitu bahasa kita lah. Tapi Nabi kata bakhin kerana dia excited, kagum dengan apa yang dilakukan oleh Abu Talhah radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, itu adalah harta yang menguntungkan. Itu adalah harta yang menguntungkan. Subhanallah, aku telah mendengar apa yang telah kamu ucapkan, dan aku kira kamu jadikan saja sebagai sedekah kepada kaum keluargamu, kepada relatif, family, kerabatmu yang dekat. Maka Abu Talha berkata, aku akan laksanakan ya Rasulullah. Lalu Abu Talha pun membagi-bagikan, mengagih-agihkan harta itu kepada kaum kerabatnya dari kalangan sepupu-sepupu dia. Tapi dari hadis ini antara lain kita dapat melihat bagaimana sikap para sahabat terhadap Al-Quran. Mereka begitu responsif. Turun saja ayat Al-Quran dibacakan, terus mereka merespon. Keduanya, mereka bukan hanya merespon, tetapi ada unsur tasabuk. Allah sendiri berfirman, fastabiqul khairat, berlumba-lumba kamu untuk melakukan kebajikan. Dan di dalam Ali Imran yang sudah kita hafal, ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Ali Imran 133. Kemudian yang keempat, yang ketiga, keempat, para sahabat ini selalu menunggu-nunggu dan mengintai-ngintai peluang-peluang kebaikan, peluang untuk melakukan kebaikan. Dan mereka ingin menjadi manusia yang pertama untuk melakukan kebaikan. Berikutnya, karakter para sahabat, mereka tidak hanya hendak melakukan kebaikan, tapi memilih mana yang terbaik. Ini karakter para sahabat. Dan tentu saja yang terakhir, masing-masing orang, bahasa kita ada habuannya sendiri-sendiri. Kenapa Abu Talha tidak orang lain? Barangkali ketika dibaca ayat ini Abu Talha berada di situ, bukan begitu? Jadi itu memang sesuai untuk diri dia. Jadi masing-masing orang setiap sahabat kan ada peluang-peluang yang spesifik bagi dia. Ya, sebagaimana seorang Abu Uqashah itu kan, yang dia ingin masuk surga kan, anta minhum kan, dari antara 70.000 orang yang akan masuk surga itu. Ya Rasulullah, doakan saya kepada Allah. Kata Rasulullah, kamu salah seorang di antara itu. Yang lain pun, mitu ya Rasulullah. Sudah didahului oleh Abu Uqashah. Tengok ada musabaqah disebut. Jadi musabaqahnya bukan tilawah ya, tetapi praktikal. Bukan musabaqah tilawah Al-Quran, tapi musabaqah implementation of Al-Quran.
Nah, ini karakter para sahabat yang sudah barang tentu kita berusahalah untuk meneladani kebaikan yang mereka lakukan itu. Nah, ini di antara beberapa pengajaran. Jadi di sini juga ada lagi poin yang berikutnya. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka itu mempelajari Al-Quran bukan hanya lil ilmi sahaja. Mereka mempelajari Al-Quran bukan sekedar itu pengetahuan, nak tahu saja, tidak, tapi lil ilmi wal amal. Nah, itu seperti mana kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata beliau, kami mempelajari Al-Quran dari Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya 10 ayat tiap kali ada kelas, dan kami tidak akan melangkaui ayat-ayat yang lain sebelum kami memahaminya dan melaksanakannya sekali. Maka kata beliau, ta'allamnal ilma wal amala ma'an. Kami belajar ilmu dan amal sekaligus. Datang di akhir zaman, zaman kita hari ini Rasulullah menyebut dalam 40 hadis peristiwa akhir zaman, nanti akan datang suatu masa pada umat ini mereka belajar Al-Quran hanya for the sake of scroll, hanya untuk apa? Mendapatkan ijazah, syahadah. Dan Al-Quran itu tidak masuk dalam halqum mereka, sekedar di bibir. Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin. Semoga kita tidak termasuk dalam kelompok itu. Okay. Mempelajari Al-Quran hanya untuk lil ilm, tidak ada amal. Dan itu menunjukkan wal'iyadzu billah, ilmunya ghairu nafi', tidak bermanfaat. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Salah satu doa Rasul kan, ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Sebaliknya dalam doa yang lain, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Mohon kepada Allah, walaupun sedikit, ilmu itu ilmu yang hak, yang benar. Lalu al-ilmu yadullu 'alal amal. Ilmu yang benar, ilmu yang hak, ilmu yang nafi', dia akan memotivasi orang yang mengetahui ilmu itu untuk beramal. Saya selalu sebut antara lain surah 61 ayat 9 ya. Surah 9 ayat 33 itu ada 2 ayat. Qaluhu ta'ala dalam surah As-Saff ayat 9, bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah yakni Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan membawa apa? Bil huda wa dinil haqq. Itu dia. Al-Hafidh Ibn Katsir rahmatullahi alaih di dalam tafsir beliau, tafsir Al-Quran Al-Azim, mengatakan al-huda ay al-ilmu, al-ilmu syar'i, wa dinil haqq ay al-amalus salih, ilmu dengan amal. Jadi bukan hanya sekedar lil ilm, tapi diikuti dengan amal. Generasi awal dahulu seperti itu. Mereka tidak memisahkan antara ilmu dengan amal. Abu Talhah mendengar Ali Imran 92 ini dibacakan oleh Rasul. Beliau ada di situ dan mendengarnya, langsung merespon. Okay. Tidak ditunda-tunda. Dia tidak tunggu pencen. Okay. Dia tidak menangguh-nangguhkan. Dia tidak berfikir bagaimana dengan anak-anak nanti, bagaimana mereka hidup. Belum ada rumah semuanya, belum ada kereta. Nanti dululah. Tapi Abu Talha tidak.
Padahal yang dekat masjid, di bandar, tentu nilai harta itu sangat tinggi. Sangat tinggi. Seperti kita sekarang hari ini. Yang di bandar itu, 1 kaki persegi berapa? Paling disayangi itu. Daripada dibagi, diinfakkan, baik aku sewakan. Sekurang-kurangnya untuk parking kereta, satu kali sekali masuk, 6 ringgit, 10 ringgit. Jangan kalkulat. Kalau ada 100 satu hari, 100 kereta, 600. Sebulan berapa? Hei, daripada diinfakkan. Baik ya ni begitulah orang yang hubbud dunya. Abu Talhah dia bermuamalah ataupun berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ada surah 9 ayat 111, innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Betul tak? Surah 9 ayat 111. Jadi Abu Talha ini dia berniaga dengan Allah. Benar-benar ia mempraktikkan tadi surah 61 ayat yang ke-10. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahidun bi apa? Bi amwalikum yang pertama. Baru wa anfusikum fi sabilillah. Surah 61 ayat 10 tadi. Betul tak? Belum jumpa. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah. Itu dia tijarah, berbisnes, berniaga. Satu perniagaannya macam mana? Tunjikum min adzabin alim. Yang akan menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih. Tengok, bukan menyelamatkan kamu dari lembaga hasil dalam negeri, tapi menyelamatkan kamu min azabin alim. Apa dia jenis perniagaannya? Yang pertama tentu saja yang utama tu'minuna billahi wa rasulih. Yang kedua apa? Wa tujahidun. Betul? Wa tujahiduna fi sabilillah dengan apa? Bi amwalikum. Baru wa anfusikum. Nah, orang yang bertijarah seperti itu dibayar oleh Allah pada surah 9 ayat 111 tadi. Dengan apa pembayarannya? Cek tendang? Tidak, dengan syurga. Maka Abu Talha tidak menangguh-nangguhkan peluang yang ada di hadapannya. Ya Rasulullah, Allah sedang menurunkan ayat ini kepada anda. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Saya adalah orang yang banyak harta. Salah satu kebun kurma yang paling sayangi ini dia Bayruha. Yang Rasulullah selalu ada di situ. Bila Rasulullah selalu masuk, berarti Rasulullah juga mencintai tempat itu. Karena tempatnya tadi begitu indah. Subhanallahil karim. Maka akhirnya terus dia praktikkan ayat tadi. Hingga Rasulullah dia kagum, bakhin kata Rasulullah. Subhanallah. Subhanallahil karim. Kagum. Ada orang yang menginfakkan hartanya yang paling termahal, paling dia cintai. Padahal kalau dia nak sekedar infak, banyak yang lainnya. Mungkin yang di luar kota, di luar bandar Madinah ada. Saya ada 15 hektar umpamanya. Di mana tu di Cerun sana. Adalah ya, hamba Allah alhamdulillah menawarkan kepada kami. Oh, Masya Allah, 10 hektar. Bila kita tengok, astagfirullah, ke bawah. Aduh, nak turunnya aja berapa ringgit ini. So kita ucapkan barakallahu fiik kita. Subhanallah, berkati anda. Ada itu ya, 2 tempat yang itu orang sudah ditawarkan, kami sudah tengok tempat itu. Subhanallahil karim, jauh ke mana-mana. Barangkali istilahnya jin pun yani
Jin pun tak pernah lalu situ, malas kan. barangkali lah, wallahu alam kan. Subhanallahil karim. Tapi kita ucapkan barakallahu fiik ya akhi, semoga Allah memberkati anda. Ya, kita tak ada tenaga untuk turun ke cerun itu. Kita hanya ambil gambar saja. Memang dia akan bagi free of charge ya. Tapi subhanallah, nak kampus saja berapa juta ya. Fa'ala kulli hal. Ada di sini di Negeri Sembilan. Okey. Fa'ala kulli hal ada 2 tempat, satu di PD bukan Pantai Dalam, di Podikson. Ada tapi jauh sekali. Kita sudah terima tapi tak tahu apa yang boleh kita buat ya. Kita terima ajalah grantnya itu. Cuman apa in the future yang kita akan buat ya. Subhanallahil karim. Fa'ala kulli hal, kita balik lagi, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Maka Abu Talha segera. Lalu dia kata, ya Rasulullah, saya akan terus memberikan harta yang paling saya sukai ini untuk Allah. Terserah kepada anda bagaimana anda ya Rasulullah hendak mengagihkan kepada siapa, dan bagaimana saya serahkan sepenuhnya kepadamu ya Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW bagi tahu, kalau begitu kamu agihkan saja pada sepupu-sepupu saudara-saudara kamu, aqaribukum. Ini menunjukkan bahawa Abu Talha ramai juga keluarga familinya, relatif dia yang memerlukan. Tentang bagaimana pembahagiannya tidaklah dijelaskan. Itu boleh ditanya pada Jabatan Tanah dan Galian, bagaimana mungkin caranya, wallahu a'lam. Apakah dijual, apakah mungkin dikeping-keping, apa tanah lot ke, wallahu a'lam. Fa'ala kulli hal sudah diterima dengan penuh ikhlas lillahi ta'ala. Dan dia tidak pernah pula ada penyesalan, na'udzubillah, tidak pula mengungkit apa yang sudah disampaikannya. Dia kata lillah, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sedemikianlah karakter para sahabat, khususnya Abu Talha radhiyallahu anhum ajma'in. Benar-benar melaksanakan agama ini dengan cara yang terbaik dan ingin mendapatkan penilaian yang terbaik pada sisi Allah. Dan ayat yang kedua yang dirujuk oleh Imam An-Nawawi rahmatullahi alaih dalam bab ini, yaitu Al-Baqarah 267. Qala ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Sehinggalah hujung ayat. Wahai sekalian orang-orang yang telah beriman, infakkanlah di jalan Allah sebagian daripada hasil usahamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu bagi pada orang lain, padahal kamu sendiri sudah tidak mau. Kalau nak memberikannya pun kamu dengan memincingkan mata kamu, memejam mata, tak mau kamu sendiri. Baik. Ayat ini diadreskan Allah kepada hamba-hambanya yang mukmin. Ini adalah satu penghormatan dari Allah dan pengakuan ke atas iman mereka. Ini satu pengiktirafan dari Allah. Wahai orang-orang yang telah beriman. Walaupun ayat ini dahulunya diadreskan Allah kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, tetapi pengajaran ayat ini am pada siapa saja. Kemudian Allah mengadreskan mereka dengan kalimah ya ayyuhalladzina amanu, dan orang yang mukmin itu adalah hayyun wa yasma', hidup jiwanya, aktif dan mendengar seruan Allah. Ini seruan dari Allah. Karena kalimah ya itu disebut harfun nida, huruf untuk menyeru. Dan apabila orang mukminin diseru oleh Allah, mereka akan segera merespon. Tengok dalam surah 8 ayat yang ke-24. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirasulihi
idza da'akum lima yuhyikum. Okey. So sekarang Allah menyeru lima yuhyikum, bagi menghidupkan jiwa kamu. Maka orang mukmin itu hayyun, hatinya, yasma', mendengar telinganya, wa yafham, memahami. Dan memang orang mukmin selalu menunggu-nunggu seruan Allah, mengintai-ngintai dan menunggu bila lagi ada seruan. Sekarang turun, ya ayyuhalladzina amanu. Setelah itu pasti ada perintah atau larangan. Dan al-awamir wan nawahi, perintah-perintah atau larangan-larangan Allah itu diturunkan Allah, diwahyukan setelah hijrah. Ini pengisian iman. Imannya sudah solid, mantap selama 13 tahun lebih kurang. Kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dijelaskan la ilaha illallah selama lebih kurang 13 tahun. Diperkuat dengan wahyu yang bilangannya ada 86 surah, hanya untuk menerangkan tauhid rububiyah, tauhid sifat asma dan tauhid uluhiyah. 86 surah. Barangkali 80% isi kandungan Al-Quran menjelaskan tentang kalimah la ilaha illallah. Solid selama 13 tahun itu. Bila berhijrah ke Madinah, foundation itu sudah ada dan dah kokoh. Disebut oleh Allah thabitun. Di dalam surah Ibrahim ayat yang ke-24 kan ada itu ayatnya. Allah mengumpamakan kalimat tauhid sebagai sebatang pokok yang akar tunjangnya menjunam ke bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimah thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha sabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kulla hinin bi idzni rabbiha wa yadriballahu amthala linnasi la'allahum yatadhakkarun. Allah memberikan perumpamaan iman para sahabat khususnya. Jika iman kalimah la ilaha illallah ini sudah murassakh, terjunam di dalam jiwa seorang mukmin, dia akan solid. Dia tidak kekang dek panas apa yang itu. Tak lapuk di hujan, tak lekang di panas. Solid, sabitun. Dan tumbuhan ini dia tidak mati, dia terus tumbuh membesar. Wa far'uha di mana? Fis sama, terus menjulang dan menghasilkan buah-buahan, tidak ada musim, berterusan. Perumpamaan orang mukmin yang solid imannya, bila diseru ya ayyuhalladzina amanu, karena dia hidup, dia mendengar dan memfokuskan perhatiannya kepada Allah yang menyuruh mereka. Mereka sanggup bersedia meninggalkan semua aktiviti yang sedang mereka buat. Ya ayyuhalladzina amanu, na'am ya Rabb. Seolah-olah seperti itu. Madza turid? Apa yang kau kehendaki? Maka Allah pun segera memerintahkan dengan suatu perintah atau melarang mereka dari melakukan sesuatu. Mereka kata sami'na, kami mendengar dan faham, and we are ready to implement it. Ini karakter orang mukmin. Nah, kita mesti bertanya pada diri sendiri, adakah saya salah seorang di antara mereka? Apabila Allah menyeru dengan seruan itu, apakah saya ready? Atau nanti dulu, my God, sorry lah, masih sibuk lah. Can you come tomorrow? Astagfirullah. Pak, tinggalkan semuanya. Naam ya Rabb. Madza turid? Dan orang mukmin ini kenapa bersedia begitu? Karena mereka tahu apabila Allah menyeru mereka, mereka tahu Allah pasti akan memberitahukan sesuatu yang memberi manfaat dan maslahat untuk mereka.
atau Allah akan memberitahukan kepada mereka sesuatu yang membahayakan mereka, memadaratkan mereka. Kerana mereka sangat yakin Allah itu alim, maha mengetahui. Allah itu hakim, maha bijaksana. Dan semua perintah atau larangan Allah adalah limaslahatihim, untuk kemaslahatan mereka, bukan untuk kepentingan Allah. Allahu ghaniyun 'anil 'alamin. Allah tidak memerlukan makhluk. Maka mereka bersedia. Apa perintahnya di sini? Anfiqu. Itu perintahnya. Infakkan, belanjakan. Dari harta tentu saja yang direzekikan oleh Allah. Kalau nak menginfakkan, membelanjakan dari harta yang Allah rezekikan kepada kamu, infakkanlah yang pertama min thayyibat. Tengok, min thayyibat, bukan yang khabithat. Bukan yang khabith, tapi yang thayyibat. Yang paling baik kualitinya, harganya. Okay. Thayyibat. Kemudian sumber pendapatan manusia ini ada dua. Yang pertama, maka sabtum, apa yang kamu usahakan. Ayat yang mulia ini mendorong orang-orang mukminin untuk bekerja, to work hardly, untuk mencari rezeki Allah. Tengok. Jadi agama ini juga mendorong para pemeluknya untuk menjadi manusia-manusia yang cergas untuk mencari rezeki Allah. Jangan jadi pemalas. Cari rezeki Allah. Kasaba, okey, maknanya usaha. Kasbun, terus usaha. Ini tidak boleh menjadi mukmin yang malas. Kata Rasulullah SAW, al-mu'minul qawiyyu ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Mukmin yang cerdas dan cergas lebih Allah cintai daripada mukmin yang lembik, yang lemah. Kenapa kalau memahami ayat ini? Maka kasabtu, mesti tiap orang mesti berusaha. Kasab itu. Dan Allah memberikan modal kepada kita, kemampuan, energi, ya, diberikan akal. Semuanya ada, tinggal kita apa? yakni turn on ajalah semuanya itu. Dan rezeki Allah ada di mana-mana, tinggal dicari saja. Huwallazi ja'ala lakumul arda dzalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Fa idza qadiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Subhanallah, banyak sekali ayat Al-Qur'anul Karim yang menyuruh orang-orang mukminin untuk berusaha, mengerahkan segala kemampuan mereka bagi mendapatkan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Dan bila sudah berhasil, cari mana yang thayyibat, maka kasabtum. Dan ini bukan hanya merujuk pada harta yang hendak diinfakkan, yang terbaik, termasuk cara kamu mencari, mesti dengan cara yang thayyib, yang halalan, yang thayyiban. Maka cari rezeki Allah mengikut lunas-lunas syara'. Jangan hanya sekadar mencari. Apakah caranya itu halal, mengikut ketetapan syariat? Apa yang dia cari itu apakah juga benda yang halal? Jadi tidak hanya sekedar semangat nak mencari, mesti depan kira. Kira dulu di depan ni, halal ke atau tidak, boleh atau tidak. Jangan belakang kira, depan kira. Okey. Baik. Sebelum melangkah, orang yang bijak ialah orang yang selalu berfikir, kata Imam Syafi'i, sebelum dia berucap atau berbuat. Berfikirlah dulu. Antaranya tadi dalam kasab. Alhamdulillah, Allah menyatakan inna sa'yakum la syatta. Sesungguhnya kerjaya kamu itu macam-macam. Tiap-tiap individu Allah berikan kemampuan untuk mencari rezeki Allah dengan cara yang macam-macam. Dan rezeki Allah tidak pernah habisnya. Subhanallahil karim. Okay. Bagaimana dia tak akan habis, sedangkan manusia kan tidak ada yang kekal. Okay, hari ini dia mungkin hidup, kemudian dia akan mati.
Ada yang mati, ada juga yang lahir, yang replace tempat dia, terus begitu. Tidak habis-habis rezeki Allah Subhanahu wa taala ini. Tapi yang penting kamu mesti cara mencarinya dengan cara yang baik. Kita pernah baca hadis Rasul, di akhirat nanti setiap orang akan ditanya oleh Allah 4 pertanyaan kan? Antaranya harta itu 2 pertanyaan. Yang pertama, min aina iktasabahu, daripada kasab tadi kan. Okey, dari mana sumber pendapatan, bagaimana dia mengusahakannya, mendapatkannya. Itu akan ditanya oleh Allah. Adakah mengikut lunas-lunas syar'i? Dan benda yang halal itu banyak daripada yang haram. Yang halal lebih banyak daripada yang haram. Yang diharamkan tu bila dibilang dengan jari istilah. Tapi yang halal yang tidak disebut sebagai haram berarti halal. Banyak ya. Dan keduanya wa fima anfaqahu. Tadi dari mana punca pendapatan, yang kedua kemana dan bagaimana ia menginfakkan. So kalau dia itu konsep thayyibat ma kasabtu. Okey. Dan apabila dah berjaya atau mendapatkan rezeki Allah dengan izin Allah setelah ia berusaha, maka anfiqu, infakkan sebagian pada jalan Allah, imma yang wajib, imma yang sunnah, sebagai sedekah jariyah. Okay. Yang kedua, punca pendapatan itu wa mimma akhrajna lakum minal ard. Ini punca yang kedua pendapatan seseorang, yaitu juga daripada apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Sama ada berupa mungkin tumbuh-tumbuhan yang macam-macam yang tumbuh di atas muka bumi. Ada balaknya hutan yang begitu hebat di negara ini. Siapa yang menciptakannya? Allah semuanya. Itu sumber rezeki. Tapi biarlah mengikut selunas-selunas syar'i yang akan memberi manfaat, bukan madarat. Allah berikan. Ada bunga-bungaan, ada beberapa jenis pokok, jenis bunga, jenis rumput, everything yang tumbuh jadi sumber rezeki. Itu yang nampak. Subhanallahil karim. Di hutan kita berapa jenis pokok, hutan yang lebat, belum lagi faunanya, floranya. Subhanallahil karim. Hatta yakni juara rumputan, juara rumput pun jadi sumber rezeki. Ternyata rumput itu macam-macam jenisnya. Itu yang nampak, dan banyak lagi. Bahkan di antara pokok-pokok itu ada mengandungi zat-zat tertentu yang mungkin menjadi obat penawar bagi penyakit tertentu. Dan orang tua kita walaupun bukan saintis, mereka tahu. Okey, di belakang rumah, tepi rumah, depan, dia bukan sekedar tanam, tapi berinteraksi. Maka dikenalilah herbs. Okay. Orang tua kita dia tahu ini itu untuk ini, kegunaannya itu dan ini. Cuma mereka bukan saintis saja. Tidak dijadikan kapsul lah. Subhanallahil karim. Itu sangat kaya sekali sumber rezeki. Itu yang nampak, belum lagi yang di bawah perut bumi. Ada black gold, kan? Ada goldnya, ada silvernya, ada bronze-nya, ada iron, okay? Ada diamond, ada coal ataupun barang apa, batu bara, ataupun arang batu, bahkan ada yakni uranium. Belum lagi pasir anda di Selangor nih, selalu makan pasir. Subhanallah. Ya ilahi, dengan pasir anda saja orang Selangor sekarang mendapat manfaatnya. Sekian juta dari pasir itu milik Allah. Subhanallah ya.
Di Indonesia kan disebut batu bara, itu arang batu. Batu bara. Kata mereka barang Tuhan bagi rata. Supaya bermanfaat. Saya dengar tu dari mantan duta kita di Jakarta. So kami bincang-bincang. Rupanya Datuk Zainal bagi tahu begitu, batu bara, barang Tuhan bagi rata. Subhanallahil karim. Ya Rabb, itu di bawah perut bumi, belum lagi ada gasnya, ada minyaknya dan segala macam. Itu wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Karena semua yang Allah ciptakan, apa jua yang ada di langit dan di bumi, itu Allah ciptakan untuk maslahat manusia. Lakum, ingat dalam surah Luqman ayat yang ke-20 ini. Allah menyebut lakum wa sakhkhara lakum ma fis samawati wal ard wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Betul tak? Surah 31 ayat 20. Alam tara anna Allah sakhkhara lakum. Tengok, sakhkhara lakum, untuk kamu semuanya. Kamu di situ lakum, yakni umat manusia amnya. Apa yang Allah ciptakan di langit dan di bumi, semuanya for you. Bahkan Allah menganugerahkan kepada kamu nikmat yang zahir maupun yang batin. Subhanallah. Segalanya dah disediakan oleh Allah, tinggal manusia itu berusaha saja. Jadi sumber rezeki yang kedua, wa mimma akhrajna lakum minal ardi. Kemudian balik lagi pada surah Al-Baqarah 267, wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Ini dia. Karena ini dalam konteks tadi menginfakkan harta. Jangan kamu memilih-milih yang buruk-buruk lalu kamu infakkan yang buruk. Yang buruk infak juga, tapi mungkin pahalanya pun buruk juga. Kan? Allah melarang di sini wala tayammamu. Lam di situ lam an-nahiyah, larangan. Kalau itu bukan sedekah, bukan infak, tapi itu buang sampah. Okey, jangan kamu hendak menginfakkan harta kamu dari harta yang buruk, yang tak baik, kualiti yang kamu sendiri dah tak suka dah. Kau ambil semuanya. Kenapa? Ya kamu sendiri dah tak suka dah. Okey, sampah yang sudah dia sendiri tidak mau. Jadi sekali lagi, kalau nak mencapai albirru, maka infakkanlah min thayyibat, dari yang terbaik. Ini ada hubung kait dengan kualiti harta yang hendak diinfakkan. Yang pertama, harta yang paling kamu sukai, dan keduanya yang berkualiti. Jangan yang sudah expired, sudah habis tarikh luputnya, dibagi pada orang. Tak. Ataupun dibagi yang tarikh luputnya hari ini, tinggal 2-3 jam. Juga tak boleh begitu. Okay. I suka betul ini, tapi apakan daya. Jadi ada bagi ambillah. Okey, dia memang suka itu roti yang paling dia suka, tapi baki dia 3 jam aja. Astagfirullah. Itu tidak sampai kepada albirru, itu nanti haru biru itu. Okey. Jadi sekali lagi, dua tadi, yang pertama mimma tuhibbun, yang kedua min thayyibat. So Abu Talhah, beliau benar-benar telah mempraktikkan ayat Al-Quran dan hadis dalam bentuk yang nyata. Maka teladanilah apa yang dilakukan oleh Abu Talhah radhiyallahu anhu. Sebagai generasi yang datang selepas mereka, kita hendaknya meneladani apa jua kebaikan dan kebajikan yang dilakukan oleh para sahabat. Dalam bab ini, Abu Talhah menjadi ikon suri tauladan bagi kita dalam mempraktikkan galakkan ataupun dorongan dari Allah untuk menginfakkan harta yang paling kita sukai, ya.
Wallahu a'lam. So ini saja kita buka perbincangan. Ada masa 15 minit insya-Allah taala. Kalau ada ingin ditafadhali. Selalunya ayat yang disebutkan dia mesti menjadikan kita ada banyak ayat dengan taubat. Ya. So that means kalau kita infak ni ataupun sedekah dia boleh menghapuskan dosa. Baik. Banyak sekali ayat dalam Al-Quran ya tentang takfir as-sayyi'at, yaitu menghapuskan keburukan dan kesalahan. Di dalam hadis Rasul ya, saya ingin merujuk hadis nombor 18 dalam kumpulan 40 hadis Imam Nawawi. Rasulullah ada bersabda di situ, ada 3 poin. Yang pertama kata Rasul secara ringkasnya ya, ittaqillaha haitsu ma kunta. Itu yang pertama. Yang kedua ini yang ada hubung kait dengan pertanyaan. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanah. Yang kedua itu wa atbi'is sayyi'ah al hasanah. Iringi dan ikuti ke apa? Kejahatan dengan amalan yang baik, dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menutupi dan menghapus yang jahat. Misalnya antara lain menginfakkan harta. Dia pun akan juga menghapuskan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh seseorang sebelumnya. Dengan melakukan apa jua bentuk hasanah, maka hasanah itu akan menghapuskan. Dan takfir maknanya, yukaffir itu maknanya cover, menutupi kesalahan itu dengan hasanah. Itu secara amnya seperti itu. Jadi menginfakkan harta, salah satu hikmahnya, kesan daripada infak harta itu akan menghapuskan dosa. Di samping tentu akan menghapuskan jiwa ini dari terlalu mencintai harta. Nanti akan digantikan dengan cinta kepada Allah dan Rasul. Itu antaranya. Dan taubat selalu diikuti dengan amal saleh yang namanya taubatan nasuha. Surah Al-Furqan ayat yang ke-70 umpamanya. Sebelum itu pada ayat 68 kan ada 3 dosa besar. Nah, pada ayat yang ke-70, illa man taba wa amana wa amila amalan salih. Allah menyebutkan amalan salihah dalam bentuk nakirah, am, indefinite word. So all kind of amal salih. Dan ingin saya ulang bahawa sesuatu itu disebut amal, masuk dalam kategori amal apabila ada dalil dalam Al-Quran, sama ada berupa perintah atau anjuran. Itu namanya amal. Kedua, ada contoh dari perbuatan Nabi SAW ataupun encouragement melalui lisan Rasul. Itu yang namanya amal. Jadi mesti ada dalil syara', sama ada dalam Al-Quran atau dari Rasul, perbuatan Rasul. Kemudian disebut amalan salihah. Ini mengisyaratkan ada amal yang tidak salih, yang talihah. Nah, amalan itu masuk ke dalam amalan yang salih jika pelakunya itu niatnya semata-mata bagi mencari keridhaan Allah, ikhlasun niyah. Kedua, pelaksanaannya mengikut contoh Rasulullah. Abu Talha, apa yang beliau lakukan diindos oleh Rasul, bahkan Rasulullah kagum. Bukan begitu? Jadi bukan Rasul yang mempraktikannya, tapi
yang mempraktikannya adalah Abu Talha. Apa yang dilakukan oleh Abu Talha mendapat pengiktirafan dari Rasul. Maka itu sebut sunnah takririyah, diindas oleh Rasul. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang selalu menjadi manusia pertama untuk melakukan berbagai amalan salihah sebelum menganjurkan umatnya. Rasul selalu menjadi yang pertama. Wa ana awwalul muslimin. Rasulullah menyatakan, wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang yang pertama kali tunduk patuh taat dalam mendengar mentaati perintah Allah. Sedangkan kita ni minal muslimin, kena datang selepas itu. Nah, itu amalan salihah. Wa amila amalan salihah. Fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Betul tak? Nah, surah 25 tadi ayat 70. Fa ulaika, maka bagi mereka itu apa? Yubaddilullah. Allah menukarkan, menggantikan sayyiatihim, kejahatan mereka, dengan apa? Dengan hasanat. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Nah, antara lain tadi itu modal yang Allah bagi ialah berupa harta. Ada ilmu, manfaatkan ilmu. Ada harta, manfaatkan harta. Ada anak-anak, manfaatkan anak-anak, supaya dia memberi manfaat selepas mati, sadaqatun jariyah, atau ilmun yuntafa'u bihi, atau waladun salihun yad'u lahu. Nah, itu selalunya diikuti. Dan melakukan amalan saleh, menjalankan ketaatan ini kan tak ada pencennya, pencennya hingga datang kematian. Dan surah 15 ayat 99. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Jadi ibadah itu tidak ada limit. Ibadatilah Rabbmu, buatlah amalan-amalan saleh yang disukai dan diridhai oleh Allah hingga datang kepada kamu sesuatu yang yakin, yaitu al-maut atau al-ajal. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Selama dan selagi kita mampu berbuat, berkarya, buatlah. Kerana hidup ini untuk beramal. Kama qala Ali radhiyallahu anhu, di dunia ini yang ada hanyalah amalan, aktiviti. Tak ada balasan. Di akhirat yang ada balasan, tak ada amal. Dan amalan yang paling baik di antaranya ialah amalan yang dilakukan oleh seorang mukmin semasa dia masih muda. Masih muda. Lebih baik daripada amalan tersebut dilakukan oleh orang yang sudah lansia. Itu kualiti. Ya, maknanya itu sudah berlalu lah. Tapi jangan putus asa dari rahmat Allah. Ini kita membicarakan soal kualiti. Soal kualiti. Ya. Masih ada, tentu saja ada peluang. So, oleh itu kan di dalam hadis yang 7 golongannya akan mendapatkan perlindungan Allah, syabun, bukan syekhun, syabun nasya'a fi ibadati rabbih, anak muda yang tumbuh membesar dalam ketaatan kepada Tuhan. Kenapa? Kerana jarang anak muda. Dia punya gangguannya lebih kuat. Orang tua beribadah normal. Ya. Ya. Lepas pencen ni semangat itu normal. Ada pahalanya sesuai dengan kemampuan, tentu saja. Tapi maknanya ada amalan tu rupanya banyak ranking. Seperti tadi sedekah, amalan tu banyak ranking. Baik jenisnya, caranya ataupun timingnya, itu banyak rankingnya serupanya. Jadi tidak sama level ya. Anak muda yang mengerjakan amal soleh jauh lebih tinggi nilainya pada pandangan Allah daripada orang tua yang melakukan amalan yang sama.
Okey. Kejahatan yang dilakukan anak muda lebih ringan jika kejahatan itu dibuat oleh orang tua. Maka ada istilah tua-tua keladi. Tidak ada muda-muda keladi. Kan tak ada. Selalu yang tua. Kalau orang tua masih belum lagi kembali ke jalan yang benar, kadang-kadang bila lagi Yop, bila lagi Yop. Begitu. Jadi kalau umpamanya di masa kita sudah lansia lalu beramal, melakukan amal saleh, ya kita juga akan mendapatkan ada good news dari Allah, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Banyak sekali. Jangan give up. Tetapi tadi soal kualiti. Jadi dalam setiap perkara dalam hidup ini tentu ada yang berkualiti, ada yang second kualitinya, third dan sebagainya lah. Tapi tetap dapat reward dari sisi Allah. Demikian coba perhatikan, bukankah syurga juga banyak levelnya? Bukan begitu? Banyak levelnya, yang paling tinggi Jannatul Firdaus, terus ada Al-Illiyun, ada yang pertengahan, ada yang di bawah. Itu motivasi, sebab buat yang terbaik. Seharusnya seperti itu. Dan kalau Anda meminta syurga, kata Rasulullah, minta yang terbaik. Minta kepada Allah dimasukkan ke dalam syurga, bukan tunggu depan pintu syurga. Itu namanya jaga. Apakah syurga perlu pada jaga? Abang tunggu depan pintu syurga, bagi tahu saya nak masuk, tak payah tunggu, saya nak masuk. Dia nak jadi jaga di akhirat. Buat apa? Masuk ke dalam syurga. Kerana nikmat itu fi jannatin na'im, dalam, bukan di luar. So di sini soal-soal kualiti ya. Ada hubung kait dengan usia, dengan masa. Ada masa-masa tertentu Allah sudah menetapkan dalam satu tahun tu ada masa-masa dan tempat tertentu yang dilebihkan oleh Allah daripada masa dan tempat yang lain. Seperti kata Rasul kan, tiada amalan soleh yang lebih Allah sukai daripada amalan soleh yang dilakukan pada hari-hari ini, yakni 10 hari pertama, 10 hari bulan Zulhijjah. Nah, itu maknanya bukan yang lain itu tidak diterima, tidak. Ini menunjukkan ada spesial punya tawaran dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ada Ramadan dan sebagainya. Tempat pun seperti itu. Majlis pun seperti itu. Majlis ilmu tentu lebih baik daripada majlis borak. Mungkin begitu. Jadi banyak sekarang majlis-majlis. Ada majlis juga, majlis apa? Tari menari. Majlis juga disebut. Okey. Majlis apa? Sembang. Majlis juga disebut. Tapi tengok kita dari ada mana yang berkualiti mengikut panduan syariat itu. Wallahu a'lam. Wa iyyak. Ya. Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hati manusia ini ada pada hujung jari jemari Allah yang dia yuqallibu ma yasha. Allah yang akan membolak-balikkan. Yang pertama antara lain, ayat itu mengingatkan kepada kita supaya sentiasa ada perasaan khauf, khasyah kepada Allah. Kerana Allah alimun bidzatis sudur. Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Kemudian yang keduanya, manusia ini dia hidupnya tidak stagnan. Dia akan melalui proses perubahan. Sama ada berubah pada yang positif atau berubah pada yang negatif. Kemudian tidak ada yang tahu tentang hati. Tidak ada yang dapat mengawal tasarruf hati manusia illallah. Maka sekiranya manusia nak menggunakan harta yang dimilikinya, seluruh dunia ini milik dia untuk menyatu padukan hati manusia, tidak akan mampu. Hanya Allah Subhanahu wa taala. So Allah membatasi hati manusia itu maksudnya mengawasi, mengawal, dia yang mengontrolnya. Dan hati ini kan ada hati yang hidup, ada hati yang mati.
Ada hati yang sehat, ada hati yang sakit. Ada hati yang sedar, ada yang lalai. Ada hati yang lembut, ada hati yang very hard. Hard one, saya soft one. Beda. Okay? So, dibagi nama soft, very soft. Soft one. Nasib baik tidak harsh one atau hard one. Alhamdulillah. Very soft. Jadi hati itu seperti itu. Yang dimaksud ialah jiwa manusia. Dan kita sebagai manusia tidak boleh menghukum seseorang kecuali hingga datang ajalnya. Karena ada orang, mungkin kamu melihat, kata Rasul kan ada hadis 40 Nawawi, sepanjang hidupnya subhanallah orang baik, hingga antara dia dengan syurga hanya baki sejengkal atau sehasta. Datang ke tetapan Allah, dia melakukan amalan yang menyebabkan ia terjerumus ke dalam neraka. Na'udzubillah. Demikian ada orang yang sepanjang hidupnya kamu lihat, dia selalu melakukan kejahatan, hingga antara dia dan neraka hanya sejengkal lagi. Datang ke hadapan Allah, lalu dia melakukan amalan-amalan yang menyebabkan ia mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis ini menunjukkan bahwa kita, it's not our right to judge the people. Bayangkan seorang ahli maksiat, entah pelacur, entah apapun juga, hanya karena dia bagi minum pada seekor anjing yang kehausan, Allah ridha amalannya itu. Akhirnya diterbalikkan oleh Allah keadaan. Oleh itu kata Rasul dalam mafhum sebuah hadis, al-a'malu bi khawatimiha. Amalan itu akan dinilai pada penghujungnya. Maka setiap mukmin berdoa, Allahumma khtim lana bi husnil khatim wa la takhtim alaina bi su'il khatim. Nah itu hati tadi. Ya. Tapi antara lain ya, tadi yang pertama kita sebagai insan tidak boleh menghukum. Itu yang pertama. Keduanya, manusia ini di bawah kawalan Allah sepenuhnya. Dia menjadi baik ataupun tidak, itu biqudratillah. Yang ketiganya, walau begitu Allah menciptakan hukum cause and effect, sebab dan musabab. Sebab dan musabab. Kalau sebabnya orang itu berusaha secara istiqamah menurut ketetapan Allah, dia akan berakhir dengan kebaikan. Sebaliknya barangkali kalau dia lawan istiqamah, yakni selalu bergelimang dengan maksiat, mungkin akan berakhir seperti itu. Itu sunnatullah. Jadi hadis itu sebetulnya tadi dalam rangka supaya kita jangan buat judgement kepada manusia hinggalah dia datang ajalnya. Dan itu juga apakah amalannya ya, amalan itu kan dilakukan oleh dirinya. Karena kalau orang berpikiran negatif tentang hadis itu, dia nanti sama ada dia akan pasif. Dia tunggu aja lah. Who knows ya, anytime Allah can change my mind. I'll be better than you. Ada kan orang yang macam itu menunggu. Ya belum sampai seru dalam konteks yang haji. Itu mengikut sunnatullah, dia tidak mungkin berlaku. Dalam bahasa kita pun, siapa yang rajin dia dapat, siapa yang malas tak dapat. Itu sunnatullah namanya. Maka itu kita mohon kepada Allah. Tidak ada yang kita mohon lebih banyak daripada hidayah, supaya tetap berada di jalan itu. Kenapa tadi hati itu dibolak-balikan oleh Allah? Tapi tentu ada sebabnya. Ada sebab menyebab. Dan banyak faktor untuk tetap istiqamah. Ilmu, iman yang benar. Dan jangan lupa pengaruh environment. Termasuk dengan siapa, kata Rasulullah, kalau nak tahu kamu agama seseorang, kamu perhatikan man yukhalilhu, siapa yang berkawan dengan siapa dia. Itu juga akan mempengaruhi. Soal itu kita tidak boleh terlalu bangga dengan amalan yang ada. Tak boleh. Haram itu perbuatan macam itu. Confident pasti akan masuk syurga. Tak.
Ataupun juga yakni menuduh orang lain, muka macam ini, sunatku. Tak boleh. Wow. Siapa kita? Okey, jadi kita hanya mohon kepada Allah diakhiri dengan kebaikan. Jadi ada sunnatullah itu. Sehingga kan ada Hudzaifah bin Yaman ketika Rasulullah menyatakan dalam sebuah hadis kan, apakah saya tidak memberitahukan kepada orang ramai? Jangan nanti mereka akan menyandarkan nasib mereka pada ketetapan itu. Dia mesti ada usaha. I'malu. Okey, bekerjalah fasayarallahu wa rasuluhu wal mu'minuna amalakum. Buatlah, kerjakanlah. Saya Allah dan Rasul dan orang mukmin akan menilai amalan kamu. So, demikian sunnatullah. Jadi tidak kita pasif, sebaliknya berusaha. Siapa yang rajin dan melakukan mujahadah, Allah akan bagi. Siapa yang tidak mencari, dia tidak akan turun. Harus dicari ya hidayah Allah itu. Wallahu a'lam. Terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam.